Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah Alfitria dari kelas B Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen strategi organisasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama adalah visi dan misi Untirta. Untirta memiliki visi terwujudnya Untirta sebagai integrated, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Misinya yaitu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated, Smart, and Green University. Lalu yang kedua adalah tujuan. Yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri. Lalu yang ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional ataupun internasional. Yang kelima, tercapainya hilisasi riset yang dapat dimanfaatkan para stakeholder. Dan yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart, and green. Next adalah sasaran. Yang pertama, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatnya daya saing lulusan dan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi dan berwirausaha. Yang ketiga, terwujudnya program pasca sarjana prodi doktoral dan penambahan prodi magister. Yang keempat, meningkatnya peran kegiatan mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Yang kelima, meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Yang keenam, meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional ataupun internasional. Next adalah analisis EVAS. Yang peluangnya yang pertama adalah tersedianya sumber dana dari pemerintah dan pihak lain dalam pengembangan tenaga pendidikan. Itu memiliki bobot 0,17, rating 3, dan nilainya 0,51. Menjadi kebanggaan masyarakat Banten karena menjadi kampus negeri, memiliki bobot 0,20, rating 4, dan nilai 0,80. Yang ketiga, bekerja sama dengan perusahaan yang berhubungan dengan disiplin ilmu dan penyediaan ketenaga kerjaan lulusan. Itu memiliki bobot 0,15, rating 2, dan nilai 0,30. Jadi totalnya bobot adalah 0,52 dan total nilai adalah 1,61. Next adalah ancaman. Yang pertama, tingginya kompetensi lulusan. Itu memiliki bobot 0,23, rating 5, dan nilai 1,15. Persaingan dengan perguruan tinggi lainnya pada top 50 PTN terbaik itu memiliki bobot 0,18, rating 4, dan nilai 0,72. Cepatnya perkembangan teknologi itu memiliki bobot 0,07, rating 2, dan nilai 0,14. Jadi total bobot adalah 0,48 dan total nilai adalah 2,1. Di analisis EVAS jumlah bobot adalah 1 dan jumlah nilai adalah 3,62. Selanjutnya yaitu interprestasi nilai EVAS dengan rumus range sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi, yaitu 5 kurang 1 dibagi 3 sama dengan 1,33. Nilai EVAS dari Untirta itu adalah 3,62 yang artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternal. Next adalah analisis IFAS. Kekuatannya yaitu adanya fasilitas yang lengkap, sarana maupun prasarana. Itu memiliki bobot 0,13,
rating 2 dan nilai 0,26. Yang kedua, kualitas dan latar belakang pendidikan dosen pengajar yang kompeten itu memiliki bobot 0,22, rating 5 dan nilai 1,1. Memiliki akreditasi unggul A sejak tahun 2018. Itu memiliki bobot 0,16, rating 3 dan nilai 0,84. Jadi, total bobot adalah 0,51 dan total nilai adalah 1,84. Yang kedua yaitu kelemahan. Masih rendahnya jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa itu memiliki bobot 0,20, rating 4, dan nilai 0,80. Lokasi kampus yang terbagi dan berjauhan itu memiliki bobot 0,17, rating 4 dan nilainya adalah 0,68. Lalu yang terakhir adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai bahasa asing. Itu memiliki bobot 0,12, rating 3 dan nilai 0,36. Jadi total bobot adalah 0,49 dan total nilai adalah 1,84. Sehingga analisis IFAS itu memiliki jumlah bobot 1 dan jumlah nilai adalah 3,68. Lalu next adalah interpretasi nilai IFAS, itu masih menggunakan rumus yang sama, jadi 5 kurang 1 dibagi jumlah klasifikasi yaitu 3 sama dengan 1,33. Nilai IFAS dari Untirta itu adalah 3,68 yang artinya strategi yang diterapkan organisasi memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya internalnya. Next yaitu diagram kuadran. Terlihat bahwa Untirta itu berada pada kuadran 1, memiliki IFAS atau X-nya adalah 3,68, EFAS-nya Y sama dengan 3,62. Yang artinya organisasi tersebut mampu memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada guna mendukung strategi yang agresif. Lalu next adalah analisis matriks SWOT yang SO. Yang pertama, membangun kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu memiliki penilaian bobot 0,09, rating 4 dan nilainya adalah 0,36. Yang kedua, bekerja sama dengan perusahaan maupun lembaga yang memenuhi kebutuhan lulusan Untirta, memiliki penilaian bobot 0,10, rating 4, nilai 0,40. Next, WO. Memaksimalkan pelatihan untuk penulisan artikel maupun karya ilmiah, memiliki bobot 0,09, rating 3 dan nilai 0,27. Yang kedua, menerapkan penggunaan bahasa asing saat kegiatan perkuliahan, memiliki bobot 0,10, rating 4 dan nilai 0,40. Next, ST. Yang pertama, meningkatkan kualitas kampus serta melakukan upaya untuk menaikkan akreditasi setiap program studi, memiliki bobot 0,10, rating 4 dan nilai 0,40. Yang kedua, mengundang para alumni yang telah sukses di bidangnya untuk membantu para lulusan di dunia kerja, memiliki bobot 0,09, rating 3 dan nilai 0,27. Yang ketiga, meningkatkan performa server website yang sering diakses agar meminimalisir masalah pada website, memiliki bobot 0,12, rating 5 dan nilai 0,60. Yang selanjutnya adalah WT. Yang pertama, menambahkan karya dan hasil riset baik tingkat nasional maupun internasional dengan mengikuti arus globalisasi. Itu memiliki bobot 0,09, rating 4 dan nilai 0,36. Yang kedua, menggabungkan seluruh fakultas pada lokasi yang strategis dengan memperluas pembangunan di kampus utama. Memiliki bobot 0,12, rating 4 dan nilai 0,48. Lalu next adalah interpretasi nilai strategi matriks SWOT. Dari hasil analisis strategi SWOT pada slide sebelumnya didapatkan total nilai yaitu 3,54, yang dimana berinterpretasi baik jika strategi tersebut diterapkan pada Untirta. Next yaitu penjelasan mengenai balance scorecard. Pertama, mengenai para perspektif keuangan. Objektivitasnya adalah penyediaan anggaran dengan tujuan meningkatkan pemberian dana untuk menunjang fasilitas kampus serta kegiatan penelitian. Faktor
kinerja utamanya yaitu pengoptimalan presentasi penyerapan dana dan rencana tindak. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Objektivitasnya adalah kepuasan warga kampus. Tujuannya yaitu meningkatnya mahasiswa yang unggul serta kualitas dosen dan staf yang profesional. Indikator kinerja utamanya yaitu memfasilitasi pelatihan dan pembinaan soft skill maupun hard skill bagi mahasiswa, dosen, dan staf. Rencana tindaknya yaitu meningkatkan fasilitas dan layanan, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, mengenai perspektif proses internal. Objektivitasnya adalah proses pembelajaran serta inovasi, memiliki tujuan untuk memenuhi standar kurikulum yang baik. Indikator kinerja utamanya yaitu membuat kegiatan perkuliahan dengan berbagai inovasi agar lebih bervariasi berdasarkan kurikulum yang ada. Rencana tindaknya yaitu sosialisasi rancangan pembelajaran dan implementasinya. Yang terakhir yaitu mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Objektivitasnya yaitu meningkatkan sumber daya dalam organisasi serta terpenuhinya fasilitas yang mumpuni. Memiliki tujuan yaitu terwujudnya universitas yang unggul dan berdaya saing. Indikator kinerja utamanya yaitu masuk 10 besar PTN terbaik versi Dikti, dengan rencana tindaknya adalah pelaksanaan akreditasi prodi dengan BNPT. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.